Tapi lumayan jelas, Bu. Sedikit. Baik. Ya teman-teman, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, perkuliahan hari ini digabung AKT 3A sama AKT 3D. Dan perkuliahan malam hari ini kita langsung pembahasan materi saja mengenai leasing secara garis besarnya. Dan setelah pertemuan nanti saya akan jelaskan untuk soal UAS. Sebelum perkuliahan dimulai, saya absensi terlebih dahulu ya teman-teman ya dari AKT 3D. Nanti kalau ada yang berhalangan hadir, boleh WA ke saya. Amalia Salsabila Putri. Amalia. Tesalonika. Hadir, Ibu. Tesalonika. Hadir ya. Iya, hadir, Ibu. Audi Medina. Hadir, Bu. Baik. Nikola Sahala. Hadir ya. Nisa. Baik. Nisa Chandra Diningrum. Salsabila Azhara. Salsa hadir, Bu. Baik. Aldrich Dafarel. Hadir, Bu. Aulia Nur Najmila. Hadir, Bu. Julia Astriani. Hadir, Bu. Anissa Fitri. Anissa Fitri. Talia Agatha. Hadir, Bu. Astrid Diana. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Clarissa Putri. Hadir, Bu. Baik. Vito. Hadir, Bu. Haidar Marwan. Hadir, Bu. Nashiwa Diva. Nashwa Diva. Davi Abdillah. Hadir, Bu. Naswa Sabrina. Hadir, Ibu. Feliciana. Hadir, Bu. Nabila Atika. Hadir, Bu. Eva Faiza. Eva Faiza. Hadir, Bu.
Baik. Gina Zafira. Hadir, Bu. Dini Oktavia. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Darmawan. Ada, Bu. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsya Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. M. Dava Aditya. Hadir, Bu. Oke, dari AKT 3D ada yang belum di absen? Ibu, saya hadir, Bu. Nashwa Diva. Rashwa Diva. Baik, ada lagi yang baru bergabung? Teman-teman e-learningnya juga sudah absen ya? Untuk hari sebelumnya? Sudah, Bu. Baik. Oke, saya lanjut ke AKT 3A. Sebentar. Untuk AKT 3A, saya absen terlebih dahulu. Sri Maulida. Hadir, Bu. Azahra Agustina. Hadir, Bu. Kartika Wulandari. Kartika Wulandari. Sepertinya Kartika Wulandari terkendala jaringan deh, Bu. Itu ada, Bu. Oke, baik. Sudah hadir ya? Ya, Bu, hadir Kartika. Baik. Marini. Hadir, Bu. Baik. Agustina Amanda. Hadir, Bu. Rio Aldiansyah. Hadir, Bu. Syifa Nurta. Hadir, Bu. Yaski Azahra. Hadir, Bu. Revina Putri. Hadir, Bu. Handa Tripuspa. Hadir, Bu. Fitri Komalasari. Hadir, Bu. Arina Manasikana. Hadir, Bu. Aldi Mulyadi. Hadir, Bu.
Adinda Nur. Adinda Nur hadir, Adinda Bu. hadir ya. M. Said Mubarok. M. Said. Katanya Said lagi ini Bu, terkendala jaringan Bu. Baik. Saskia Apriliani. Hadir, Bu. Lia Amanda. Hadir, Bu. Baik. Davi Andriansyah. Hadir, Bu. Febiana Nurisma. Febiana hadir, Bu. Bagaimana maaf? Hadir, Bu. Oh, baik. Desta Sinta. Hadir, Bu. Baik. Silva Ahya. Hadir, Bu. Zeki Srof. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Arif. Hadir, Bu. Baik. Wi Mariam. Hadir, Ibu. Azahra Nur. Hadir, Bu. Kartika Asih. Hadir, Bu. Rizky Hana. Hadir, Bu. Dea Azahra. Dea hadir, Bu. Aulia Putri. Hadir, Bu. Ya teman-teman, untuk AKT 3A ada yang belum diabsen? Sepertinya sudah Bu. Baik. Ya teman-teman, kita langsung pembahasan soal aja. Ini kan soalnya cukup banyak, jadi nanti dari masing-masing nomor itu saya beri kesempatan untuk 2 orang dari masing-masing kelas. Setelah itu baru saya jelaskan ya. Ya teman-teman, untuk perkuliahan di pertemuan ke-16 dan 17 ini kita mempelajari tentang pembiayaan jangka menengah maupun mempelajari leasing. Oke, kita langsung aja di soal 1. Saya minta teman-teman AKT 3D dulu ya yang menjawab, 2 orang. Apa yang saudara pahami mengenai sumber dana jangka panjang? Sebentar ya.
Oke, saya beri kesempatan dulu untuk Mbak Tiara dan Mbak Salsabila. Silakan Mbak Tiara. Ya, Bu, saya, Bu. Bentar. Apa saudara pahami mengenai sumber dana jangka menengah? Kalau dari saya itu, sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Nah, contoh sumber dana jangka menengah itu ada leasing, term loan, dan equipment loan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk Mbak Salsabila, silakan Mbak. Ya baik Bu, apa yang saudara pahami mengenai sumber dana jangka menengah? Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana yang ada di dalam perusahaan dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 10 tahun. Jenis dari sumber dana menengah ini ada 3 macam, yakni term loan, equipment loan, dan leasing. Udah Bu. Baik, terima kasih. Untuk AKT 3A, boleh raise hand. Mbak Syifa, silakan Mbak. Ya baik Bu. Untuk yang nomor 1 itu arti dari sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan sumber dana jangka menengah ini dirasakan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di lain pihak. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Mas Davi, silakan. Baik, Bu. Kalau yang dari saya, sumber dana jangka menengah itu adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya biasanya itu berjangka waktu 1 hingga 5 tahun. Nah, sumber jangka menengah ini biasanya diambil apabila tidak terpenuhinya jika mengambil instrumen sumber pendanaan jangka pendek dan terlalu berlebihan jika mengambil pendanaan jangka panjang. Nah, contohnya itu ada leasing, term loan, dan equipment loan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ya teman-teman, untuk sumber dana jangka menengah atau pembiayaan yang kita kenal dengan jangka menengah, itu biasanya sumber dananya memiliki waktu lebih dari 1 tahun dan biasanya kurang dari 5 tahun. Dan untuk sumber dana jangka menengah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama term loan, yang kedua equipment loan, dan leasing. Nah, untuk leasing sendiri sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut, di mana leasing itu adalah yang kita kenal dengan sewa guna usaha. Yang dimana pemilik dari aset atau pihak menyewakan aset yang diinginkan untuk penyewa menggunakan jasa aset tersebut selama periode tertentu atau periode perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk term loan itu sendiri, biasanya kredit usaha lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, ataupun setiap tahun. Nah, term loan ini biasanya disediakan juga ya oleh bank komersial atau bank dagang. Sedangkan equipment loan itu sendiri adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Untuk nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Belum ada Bu. Baik. Kita lanjut di soal nomor 2. Jenis sumber dana jangka menengah yang tadi seperti sudah saya jelaskan terdiri dari term loan, equipment loan, dan leasing. Berikan penjelasan saudara. Oke, saya mulai dari AKT 3D.
terlebih dahulu? Boleh raise hand? Oke, silakan Mbak Feliciana. Ya, Bu. Jadi nomor 2 itu jenis sumber dana menengah diantaranya term loan, equipment loan, dan leasing. Berikan penjelasan saudara. Yang pertama, term loan adalah jenis pembiayaan jangka menengah yang disediakan oleh perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan pemerintah. Pada umumnya, tingkat bunga term loan akan lebih besar daripada tingkat bunga jangka pendek karena pemberian term loan dianggap lebih beresiko dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Yang kedua, ada equipment loan, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Equipment loan biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan. Peminjam akan menanggung beban yang lebih tinggi daripada harga perlengkapan tersebut. Selisih antara harga perlengkapan dengan beban total merupakan margin of safety bagi kreditur. Equipment loan disediakan oleh perbankan, asuransi, serta penjual perlengkapan. Lalu yang terakhir ada leasing. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau umumnya diartikan sewa menyewa, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal yang digunakan untuk proses produksi oleh perusahaan. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Silakan Mbak Naswa. Oke, baik Bu. Pertama ada term loan. Term loan itu adalah pinjaman berjangka dengan memberikan sejumlah uang tunai dengan persyaratan pengembalian tertentu. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Equipment loan adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Dan leasing. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut lessor untuk jangka waktu tertentu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naswa. Oke, kita lanjut ke AKT 3A. Boleh raise hand? Oke, Mbak Saskia Apriliani, silakan Mbak dijelaskan. Baik, Bu. Nah, yang pertama itu kan term loan. Nah, kalau term loan itu dia merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah yang dikeluarkan sama si komersial bank, terus asuransi, dana pensiun, terus lembaga pembiayaan pemerintah dan supplier. Nah, term loan ini mempunyai biaya yang lebih rendah nih dibanding sama penerbitan obligasi atau saham. Nah, karena hal tersebut tuh terjadi karena adanya biaya emisi, terus pendaftaran dan biaya lainnya sehubungan sama penerbitan obligasi atau saham. Nah, kemudian yang kedua itu equipment loan. Jadi kalau equipment loan itu merupakan pembiayaan yang digunain buat pengadaan perlengkapan baru. Nah, equipment loan ini biasanya diberikan untuk perlengkapan yang dengan mudah nih bisa diperjualbelikan. Nah, peminjam itu akan menanggung beban yang lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut. Di mana selisih antara harga perlengkapan dengan beban total itu merupakan margin of safety bagi kreditor. Nah, selain itu, si equipment loan ini juga disediakan sama perbankan, terus asuransi, terus sama juga penjual perlengkapan. Nah, yang terakhir itu ada leasing. Kalau leasing itu merupakan suatu kontrak antara pemilik aktiva dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut itu buat jangka waktu tertentu. Nah, manfaat dari adanya leasing itu si
orang ini akan mendapatkan manfaat suatu aktiva tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka orang itu harus membayar secara periodik nih sebagai sewa aktiva yang digunakan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Lia Amanda, silakan Mbak. Baik Bu, sebelumnya terima kasih Bu. Jadi kalau misalkan di sini menurut pendapat saya untuk yang nomor 2 itu yang pertama itu tentang term loan ya Bu ya. Nah term loan ini menurut saya itu merupakan salah satu jenis pendanaan dari sumber dana yang menengah, di mana untuk term loan ini umumnya memang biasanya dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang berkaitan dengan bank. Nah term loan ini umumnya memang memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun. Nah kemudian term loan ini biasanya ada disertai dari jaminan, ya biasanya itu berupa barang modal perusahaan dan juga disertai dengan yang namanya bunga. Nah, kemudian yang kedua itu ada equipment loan. Nah, equipment loan ini merupakan jenis pendanaan jangka menengah yang memang tujuan perusahaan melakukan equipment loan ini untuk melakukan pengadaan terhadap yang namanya peralatan. Nah, untuk dari nilai peralatan sendiri karena melalui equipment loan biasanya itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai peralatan di pasarnya. Nah, yang terakhir adalah leasing. Nah, leasing ini merupakan salah satu sumber pendanaan jangka menengah yang memang berbentuk sewa guna aset atau bisa kita sebut juga sebagai sewa guna usaha. Nah, dari leasing ini biasanya tidak berupa bentuk uang, tetapi biasanya berupa berbentuk aset. Nah, dalam sejarah sederhananya, leasing ini bisa didefinisikan juga sebagai ketika pemilik aset melakukan penyewaan nih asetnya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dari ketiga itu bisa diambil kesimpulan juga kalau misalkan perbedaannya, kalau misalkan term loan itu biasanya pendanaan dalam bentuk uang, kalau misalkan equipment loan ini untuk peralatan, sedangkan untuk leasing itu biasanya dalam bentuk sewa aset atau sewa guna usaha, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lia Amanda. Oke, teman-teman, untuk secara garis besar mengenai term loan, equipment loan, dan leasing tadi sudah dijelaskan. Nomor 2, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke leasing? Atau sudah bisa dilanjutkan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah bisa ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ke nomor 3. Di sini berikan penjelasan saudara mengenai leaser, lease, dan supplier. Oke, jadi kita akan bahas mengenai 3 hal tersebut. Saya minta terlebih dahulu dari AKT 3D. Gina Zafira. Silakan Mbak Gina. Iya Bu, makasih. Nomor 3 itu kan berikan penjelasan saudara mengenai leaser, lease, dan supplier. Kalau leaser itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Kalau lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. Yang terakhir, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Gina. Mas Nikola Sahala. Masih di nomor 3. Iya, betul.
Baik, oke, terima kasih Mas Nikolas. Baik, selanjutnya kita ke AKT 3A. Mbak Zahra, silakan Mbak. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama yaitu tadi ada lessor, yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang, sehingga disebut juga sebagai pihak yang menyewakan barang, atau dikenal pula sebagai investor. Yang kedua ada leasee, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor tadi untuk atau sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan secara leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal atau bisa jadi membeli atau menyewa yang diinginkan, sehingga dikatakan pula bahwa leasee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan mempunyai hak opsi. Yang ketiga yaitu supplier, yaitu produsen atau pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing atau sesuai perjanjian antara lessor dan leasee. Dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Supplier juga dapat dikatakan sebagai penjual dan pemilik barang yang disewakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Handafri, silakan. Oke, baik Bu. Jadi yang pertama itu ada lessor, di mana lessor ini merupakan badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal. Nah, nantinya lessor ini akan memperoleh kembali modalnya tersebut dengan ditambah keuntungan melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak peminjam. Yang kedua itu ada lessee, merupakan perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Nah, nanti ketika pihak lessee ini berhasil melunasi barangnya, maka lessee ini bisa memilih untuk membeli barang tersebut atau mengembalikannya kepada lessor. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier di sini sebagai penyedia barang pesanan lessee yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Handa. Oke, teman-teman, untuk pengertiannya sudah benar, tapi saya mau memberikan contoh secara garis besarnya ya. Jadi agar teman mudah memahaminya. Nah, dari ketiga ini, sama ini ada pihak, kita ambil contoh sewa mobil atau pembelian mobil. Biasanya ini dari suppliernya ini nanti adalah showroom mobil sebagai pemilik barang tersebut, di mana si lease ini adalah si nasabah atau pemohon dalam pembelian atau pengajuan sewa mobil tersebut, dan lessernya ini adalah pihak ketiga yang membiayai atas perjanjian tersebut. Nah, untuk leasing seperti leasing mobil itu kan banyak sekali ya teman-temannya, ada seperti BFI, ada seperti BSI Syariah, ada BCA Finance, dan lain sebagainya. Nah, tambahan sedikit, biasanya dalam suatu perjanjian leasing ini tentu akan adanya pihak asuransi yang dimana akan menangani jika terjadinya suatu akibat yang ada di dalam perjanjian ini. Nah, setelah saya pelajari, dalam suatu kontrak itu biasanya untuk dalam perjanjiannya itu misalkan ada perjanjian baik secara individu ataupun secara kerugian, di mana ini kalau misalkan individu nantinya akan ditangguhkan mengenai asuransi jiwa. Untuk bunyi pasalnya salah satunya adalah ketika salah satu si pengajuan atau yang kita kenal dengan lease itu meninggal dunia, bisa dianggap untuk kreditnya itu sudah berakhir. Jadi dianggap lunas. Tapi tergantung dari masing-masing leasing lagi ya. Setiap leasing ini tentunya mempunyai persyaratan dan peraturan yang berbeda-beda.
Nah, seperti halnya juga dalam asuransi kerugiannya itu, di mana suatu barang yang telah diasuransikan itu bila terjadi kehilangan. Nah, tapi dengan catatan selama dalam perjanjian masih mengangsur atau kita melunasi pembiayaan tersebut sampai selesai, itu tidak boleh dipindah tangankan apapun itu alasannya kepada pihak ketiga. Karena jika ada kehilangan itu nantinya bisa ditanggungkan juga oleh leasing, tapi apabila terjadinya satu kecelakaan atau kehilangan yang diakibatkan oleh pihak ketiga, yang dimana si pihak lease-nya ini memindahtangankan, itu dianggap perjanjian itu batal atau gugur untuk pengcoveran asuransinya. Untuk gambaran besarnya seperti itu. Untuk nomor 3 ini dari teman-teman, ada yang masih bingung nggak? Boleh ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Baik. Oke, kita masuk ke nomor 4. Apa saja persyaratan serta ciri-ciri yang membedakan leasing dengan sewa-menyewa pada umumnya? Boleh AKT 3D terlebih dahulu. Mas Muhammad Dafa, silakan. Ya Bu, jadi yang membedakan leasing dengan sewa menyewa itu objek dari perjanjian sewa menyewa itu kan berupa barang berwujud yang berbentuk apa aja. Jadi sementara yang leasing itu umumnya barang modal, alat, produksi, atau beberapa bentuk barang konsumsi. Terus jangka waktu dalam leasing itu terbatas, sementara jangka waktu pada sewa menyewa itu bisa terbatas dan bisa juga nggak terbatas. Terus juga dokumen-dokumen dalam perjanjian leasing itu jauh lebih rumit daripada dengan sewa menyewa. Terus pada leasing masih dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa umumnya nggak ada jaminan tersebut, Bu. Baik, terima kasih Mas Dafa. Mbak Dini Octavia, silakan Mbak Baik, Bu. Dini. Yang perbedaan leasing dengan sewa menyewa pada umumnya itu, yang pertama, pada leasing masalah jangka waktu perjanjian merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu lease diberikan hak opsi, sementara pada sewa menyewa masalah waktu bukan fokus utama sehingga pihak menyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi. Yang kedua, sewa menyewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Sementara itu, leasing adalah suatu perjanjian inominatif yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha. Yang ketiga, para pihak dalam leasing adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa, para pihaknya bisa perorangan. Yang keempat, pada leasing biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan. Dan yang terakhir, pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak diperlukan. Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita masuk ke AKT 3A. Silakan Mbak Kartika Asih. Oke, terima kasih Bu. Salah satu perbedaan pokok antara leasing dengan sewa menyewa adalah bahwa yang pertama, dalam sewa menyewa, masalah jangka waktu sewa atau umur pemakaian barang itu tidak menjadi fokus utama. Tetapi tidak demikian halnya dalam leasing. Yang kedua, leasing pada prinsipnya dianggap sebagai salah satu metode pembayaran bisnis dan tidak demikian hanya dengan perjanjian sewa menyewa.
Yang ketiga itu objek dari perjanjian sewa-menyewa berupa barang terwujud yang berbentuk apa saja. Sementara tuh kalau objek dari leasing umumnya itu adalah barang modal, alat produksi, atau beberapa bentuk barang konsumsi. Nah, kalau jangka waktu dalam leasing itu terbatas, sementara jangka waktu pada sewa-menyewa itu bisa terbatas dan tidak bisa terbatas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk secara garis besar tentu ada ya ciri-ciri yang membedakan leasing dan sewa menyewa. Nah, memang kalau objeknya leasing itu dia lebih meliputi segala macam barang modal. Nah, sedangkan mengenai pembayaran itu secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Selain itu juga ada hak opsi bagi lease atau penyewa. Di mana hak tersebut itu dikategorikan bahwa si pemohon atau penyewa itu dapat menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut ataukah mengembalikan kepada lessor jika terjadi suatu yang tidak diinginkan di tengah perjanjian atau di akhir kontrak. Nah, selain itu juga pihak yang terlibat dalam leasing itu yang tadi kita kenal ya dengan dua istilah. Pertama, lessor atau pihak ketiga, dan lease sebagai penyewa atau pemohon. Untuk nomor 4, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa dilanjutkan, Bu. Ya, baik. Kita masuk ke nomor 5. Jenis leasing terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengenai leasing finansial dan leasing operatif. Beri penjelasan saudara mengenai kedua hal tersebut. Oke, kita mulai dari AKT 3D terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Eva Faiza. Baik, Bu. Untuk nomor 5, jenis leasing dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu leasing finansial dan leasing operatif. Berikan penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama itu ada leasing finansial adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessor pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan leasing operatif adalah tidak adanya hak opsi bagi pihak penyewa sewa guna usaha. Jadi di akhir masa kontrak, pihak lessee harus mengembalikan objek yang disewa pada pihak lessor atau perusahaan leasing. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Selanjutnya Mbak Putri Farida. Iya, Bu. Jenis leasing dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu leasing finansial dan leasing operatif. Berikan penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama, leasing finansial, yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Dalam financial leasing, pihak lessor menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva ditambah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Lessee menerima aktiva yang baru, bukan aktiva yang selama ini digunakan. Lalu leasing operatif itu adalah kontrak sewa guna usaha yang dipakai untuk menyewa aset. Kontrak ini tidak memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa sewa ketika kontrak berakhir. Dalam operating leases, pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam biaya leasing. Dalam operating leases, pembayaran yang disyaratkan tidak cukup untuk menutup keseluruhan harga perolehan dan biaya perawatan aktiva. Jangka waktu operating leases biasanya lebih pendek daripada umur ekonomis, sehingga lessor dapat menyewa kembali kepada pihak lain atau menjual aktiva tersebut untuk menutup harga perolehan, biaya perawatan, dan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Udah, Bu, terima kasih. Baik.
Kita masuk ke AKT 3A. Silakan Mbak Sri Maulida. Baik, Bu. Yang pertama itu ada leasing finansial. Nah, leasing finansial ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau aset secara sewa guna usaha, di mana pada akhir masa sewa pihak menyewa memiliki opsi untuk membeli objek yang disewa atau memperpanjang periode sewa dengan nilai harga yang telah disepakati. Yang kedua, leasing operatif. Leasing operatif ini adalah kontrak sewa guna usaha yang dipakai untuk menyewa aset. Nah, kalau leasing operatif ini, kontrak ini tidak memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa sewa ketika kontrak berakhir. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Arina. Baik, Bu. Iya, Jadi silakan Mbak. leasing dibagi menjadi dua kelompok, yaitu leasing finance dan leasing operatif. Nah, yang pertama itu leasing finansial atau sewa pembiayaan. Itu merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai, dan pada akhir masa kontrak leasing mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Nah, sedangkan leasing operatif atau sewa operasi adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan resiko atas barang yang disewakan, atau singkatnya tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Arina. Oke teman-teman, untuk leasing finansial itu sendiri, biasanya di mana list yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Pada akhir perjanjian itu bisa sedangkan untuk leasing operatif itu sendiri, di mana si lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Di akhir perjanjian itu harus dikembalikan. Bagaimana teman-teman untuk nomor 5 ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Bu. Sebentar ya.
Oke, kita masuk ke pertemuan 17. Di sini ada 4 soal, masih sama, jadi masing-masing kelas 2 penjawab ya. Kita mulai dari AKT 3D lalu ke AKT 3A. Yang pertama, berikan penjelasan saudara mengenai alternatif pendanaan leasing. Bisa langsung dari AKT 3D. Gimana AKT 3D? Yang sudah nanya boleh nanya, yang sudah menjawab boleh menjawab lagi ya. Ini udah karena beda pertemuan. Satu lagi dari AKT 3D. Oke, untuk nomor 1, Mbak Clarissa Putri dan Mas Nikola Sahala. Untuk Mbak Julia nanti di nomor 2 ya. Silakan Mbak Clarissa Putri. Oke, Bu. Nomor 1 itu penjelasan mengenai alternatif pendanaan leasing. Jadi alternatif pendanaan leasing itu atau disebut dengan alternatif utang akan mengakibatkan aliran arus kas lebih besar dengan alternatif leasing. Pada alternatif leasing ini, setiap awal tahun perusahaan akan mengangsur sejumlah uang dengan periode tertentu. Seperti itu. Baik, Mbak Clarissa. Mas Nikolas Sahala, silakan. Mas Nikolas. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk AKT 3A. Boleh raise hand. Untuk AKT 3A. Bagaimana? AKT 3A. Ada yang mau menjawab? Satu orang lagi. Oke, Mas Rio, silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, leasing dapat dipandang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan opsi, atau dengan sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Terima kasih, Bu. Baik, ada yang mau menjawab lagi dari AKT 3? Sebentar, saya catat dulu ya.
Mbak Adinda Nur, silakan. Baik Bu, terima kasih. Untuk leasing sendiri merupakan alternatif bagi perusahaan yang kekurangan modal atau hendak menghemat dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap lebih produktif. Jadi dengan adanya leasing ini, maka perusahaan dapat mendapatkan barang modal tanpa harus membeli ataupun memiliki barang tersebut, sehingga perusahaan hanya menyewa dan menggunakan barang modal tersebut untuk kegiatan usahanya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk alternatif leasing itu memang menjadi salah satu alternatif pendanaan, misalkan dari suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan sewa melalui sebuah perusahaan leasing, yang nantinya sumber pendanaan itu dipengaruhi oleh besarnya biaya sewa yang ditetapkan oleh leaser atau pihak ketiga. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau bisa dilanjut ke nomor 2? Bisa dilanjut, Bu. Untuk nomor 2, apa sajakah faktor yang menentukan biaya lease yang dibayar oleh lease kepada leaser? Oke, silakan angkat D3D. Mbak Julia, selain itu ada lagi? Satu orang lagi? Oke, Mbak Julia, silakan, Mbak. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Untuk yang nomor 2, apa sajakah faktor yang menentukan biaya lease yang dibayarkan oleh leaser kepada leaser? Faktornya itu yang pertama ada tingkat bunga yang dikenakan, yang kedua ada metode pembayaran, ketiga dari jenis mata uang asing, kemudian lamanya kontrak, harga beli barang modal, dan juga security deposit atau setoran jaminan. Kemudian yang terakhir ada besarnya margin keuntungan yang akan diperoleh oleh leaser. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, untuk AKT 3A, ada yang mau menjawab? Iya, Amanda Tirza. Saya catat dulu ya. Silakan Mbak Lia. Baik Bu, jadi ada beberapa penentuan atau faktor yang digunakan leaser itu untuk menentukan biaya kepada lease. Yang pertama itu tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Julia. Yang pertama itu ada tingkat bunga. Nah, jadi penentuan dari tingkat bunga ini biasanya didasarkan pada biayanya itu berdasarkan pada tingkat bunga yang ada di pasarnya gitu. Nah, ketika rendah atau tingginya tingkat bunga itu menjadi salah satu penentuan dari faktor untuk menentukan biaya. Nah, apabila memang tingkat bunganya lebih tinggi, maka kan berarti dia akan membebankan biaya yang lebih besar. Nah, kedua itu tadi kan ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini adalah penentuan antara metode pembayar di muka ataupun di akhir masa kontrak antara leaser dan juga dengan leasing. Nah, di mana di sini kan antara pembiayaan untuk pembayaran di muka dan juga di akhir masa kontrak itu berbeda untuk pembayaran dari biayanya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jenis mata uang. Nah, ketika perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing kan ketika mata uang asing itu pasti kan memiliki yang namanya kurs. Nah, kurs ini kan setiap waktu itu berfluktuatif di mana nilai itu akan berbeda-beda setiap waktu ketika suatu pendanaan ataupun leasing ini dilakukan dalam jenis mata uang asing, maka kan dia akan membebankan apabila dia dalam bentuk mata uang asing yang pertukaran uangnya dengan rupiah itu lebih besar, berarti kan dia pembiayaannya akan lebih besar untuk dari objek leasingnya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada lamanya kontrak. Nah, dari lamanya kontrak ini sini maksudnya adalah semakin
pendek dari jangka waktu leasingnya, berarti kan akan menjadikan pembayaran semakin besar karena kan ketika kontraknya itu semakin dikit, berarti kan pembayaran bagi dari pengalokasian dari jumlah leasingnya ke dalam jangka waktunya itu akan semakin lebih besar dibandingkan ketika jangka waktu panjang. Nah, kemudian yang kelima adalah harga beli barang modal. Nah, ketika objek yang dibeli dari leasingnya itu harga barangnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang lainnya, berarti kan dia akan membandingkan biaya yang lebih tinggi pula. Kemudian, ada besarnya dari jaminan. Nah, ketika jaminan yang diberikan Baik. oleh, lease kepada lessor ini, dia itu jaminannya lebih besar ataupun lebih kecil juga akan mempengaruhi dari besar penentuan biayanya. Nah, yang terakhir adalah besarnya margin keuntungan. Nah, ketika perusahaan ini kan, lessor sendiri kan harus menentukan besarnya margin berdasarkan faktor, resiko yang, yang dihadapi ataupun diambil oleh, lessor sendiri kan. Nah, dari penentuan faktor-faktor tersebut berarti kan menentukan dari besar kecilnya dari margin. Ketika margin keuntungan yang diambil oleh lessor itu semakin besar, maka dia akan membebankan biaya yang lebih besar, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Lia Amanda. Untuk Mbak Dea Azahra. Ya, Bu. Jadi faktor yang menentukan biaya yang dibayar oleh leasing pada lessor itu kurang lebih sama kayak jawaban yang lain tadi. Yang pertama itu ada tingkat bunga yang dikenakan. Nah, tingkat bunga yang dikenakan oleh lessor kepada leasing ini biasanya didasarkan atas tingkat bunga di pasaran yang berlaku berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas leasing atau hasil negosiasi antara lessor dengan leasing. Lalu yang kedua itu ada metode pembayaran yang dilakukan leasing ini sangat mempengaruhi pembayaran lease. Biasanya pembayaran lease ini dapat dilakukan dengan pembayaran di muka ataupun pembayaran di belakang. Lalu ada juga jenis mata uang. Nah, mata uang ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan di dalam transaksi leasing. Nah, hal ini juga akan tercermin di dalam penentuan tingkat suku bunga atau penentuan kurs. Yang selanjutnya itu lamanya kontrak. Nah, semakin cepat jangka waktu pembayarannya, maka semakin besar pembayaran lease-nya. Maka bunga yang dikenakan itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jangka panjang. Lalu ada harga beli barang modal. Harga beli barang modal ini juga sangat berpengaruh terhadap net fasilitas yang akan dibiayai oleh lessor, yang pada akhirnya ini mempengaruhi pembayaran lease yang akan dilakukan. Lalu ada setoran jaminan, selanjutnya ada besarnya margin keuntungan yang akan diperoleh lessor, dan juga ada besarnya faktor resiko yang akan ditanggung oleh lessor. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Dea. Untuk biaya-biaya tersebut faktornya bermacam-macam ya. Ya memang pertama tuh dari mata uang. Nah, mata uang itu kan sangat bermacam-macam. Tapi untuk dikonversi itu ke nilai rupiah itu biasanya ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah. Seperti misalkan aja untuk dolar itu biasanya lebih tinggi daripada nilai mata rupiah kita. Yang kedua, adanya metode pembayaran. Itu biasanya di awal dan di akhir. Biasanya kalau pembayaran di awal, nantinya sebelum jangka waktu berakhir, akan ada kena penalti untuk pembayaran totalnya. Di samping itu juga ada jangka waktu. Nah, di mana jangka waktu jika kita mengambil lease itu semakin pendek, maka bunga yang dikenakan itu memang semakin lebih rendah, tapi biaya yang kita bayarkan atau kita angsur itu biasanya lebih tinggi karena kan jangka waktunya itu memang lebih pendek. Sejauh ini untuk nomor 2 sudah dipahami? Bisa dilanjut? Sepertinya bisa, Bu. Oke, teman-teman, kita masuk ke nomor 3. Apa yang saudara pahami mengenai hutang jangka panjang? Silakan AKT 3D.
Silakan Mbak Elsa Sabrina. Baik Bu, nomor 3, apa yang saudara pahami mengenai hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang adalah hutang yang proses pelunasannya membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya itu sampai 5 sampai 20 tahun. Terus tipe utangnya dapat berbentuk macam-macam, mulai dari obligasi, hipotek, pinjaman bank, surat utang, dan masih banyak lagi. Baik. Oke, Mas Davi. Silakan Mas Davi. Mas Davi. Mas Davi. Tes, tes. Jaga. Suara saya terdengar, Mas. Suaranya kecil banget. Sorry. Masih kecil. Masih agak kecil. Bentar. Masih kecil nggak? Sudah, cukup. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang wajib dilunaskan dalam jangka waktu 1 periode akuntansi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Davi. Oke, silakan dari AKT 3A. Boleh menjelaskan? Mbak Handa, silakan Mbak. Oke, baik Bu. Jadi hutang jangka panjang itu merupakan kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, jangka waktu lebih dari 1 tahun ini merupakan 1 periode akuntansi yang terhitung dari tanggal pembuatan neraca utang. Lalu hutang jangka panjang ini juga biasanya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam melakukan ekspansi usaha. Contohnya itu seperti penambahan modal kerja, pembelian mesin atau aktivitas baru, perluasan pabrik ataupun pelunasan utang jangka panjang yang lainnya yang segera jatuh tempo dan yang lain-lain seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Mas Aldi Mulyadi. Baik Bu, utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau bahkan jatuh tempo pelunasannya itu berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak tersebut. Nah, biasanya pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang ini adalah bank, investor, ataupun perusahaan-perusahaan lain. Dan nantinya uang ini biasanya itu akan digunakan untuk pembelian alat atau mesin, terus menggaji karyawan, pemasaran, operasional perusahaan, dan pengembangan riset perusahaan. Begitu Bu, makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Memang hutang jangka panjang itu sendiri biasanya hutang yang menjadi sumber pendanaan bagi suatu perusahaan bisa nantinya untuk kegiatan operasional perusahaan dan biasanya pembayarannya itu tenggat waktunya itu lebih lama untuk secara garis besarnya. Ya, teman-teman untuk nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Atau kita bisa masuk ke nomor 4, nomor terakhir.
Bagaimana teman-teman? Bisa kita langsung masuk ke nomor 4? Bisa, Bu. Untuk nomor 4, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan hutang jangka panjang? Silakan AKT 3D. Mbak Astritiana, silakan Mbak. Baik, Bu. Apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan hutang jangka panjang? Saya jelaskan terlebih dahulu dari keuntungan. Keuntungannya yang pertama yaitu pembayaran per bulan lebih rendah. Semakin panjang jangka pinjaman, uang yang harus dikembalikan per bulan menjadi lebih rendah. Jadi banyak perusahaan atau individu yang memilih pinjaman jangka panjang agar dapat menjaga cash flow yang baik tanpa harus dibebani pengembalian dengan nilai yang tinggi. Lalu keuntungan yang kedua yaitu kreditur tidak dapat mencampuri bisnis. Dengan memilih untuk mendapatkan modal lewat pinjaman, kreditur tidak punya hak untuk ikut campur dalam bisnis atau perusahaan. Dengan fleksibilitas tersebut, perusahaan dapat mendapatkan modal dan dengan pengembalian yang ringan per bulannya dan mengalokasikan keuntungan yang diperoleh untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu ada kerugiannya. Yang pertama itu bunga pinjaman bisa menjadi beban bagi keuangan perusahaan. Selain harus membayar pokok pinjaman, perusahaan juga harus membayar bunganya per bulan. Lalu yang kedua, resikonya tinggi. Utang adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling riskan. Tak jarang perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar utang dan bunga yang tinggi. Lalu yang ketiga, berdampak pada pertumbuhan bisnis. Jika bisnis tidak lancar, yang diharapkan akan semakin sulit untuk mengembangkan. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik. Mbak Audi. Baik, Bu. Nomor 4, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan hutang jangka panjang? Tadi jaminan untuk yang ketiga, mengurangi pajak. Dengan berhutang membuat setiap tahunnya perusahaan memiliki tabungan bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Ini yang menyebabkan laba perusahaan menurun dan kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang perlu dibayar. Yang keempat, arus kas terencana dengan baik. Dikarenakan hutang jangka panjang memiliki bunga pinjaman yang bersifat tetap, perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan secara terstruktur dalam mengatur perhitungan pasti untuk melunasi pinjaman. Yang kelima, pemberi hutang tidak dapat intervensi operasional perusahaan. Pemberi hutang yang dapat menyimpan aset yang dijaminkan selama jangka waktu pinjaman, namun mereka tidak memiliki hak suara maupun otoritas dalam kebijakan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, kerugiannya yang pertama, semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka resiko juga akan semakin tinggi. Yang kedua, hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Yang ketiga, hutang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Dan yang terakhir, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlahnya pinjaman. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Audi. Oke, untuk AKT 3A silahkan. Saya catat dulu ya. Sebentar ya.
Silakan Mas Muhammad Arif. Ya, baik, Bu. Untuk nomor 4, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan utang jangka panjang? Untuk yang keuntungan yang pertama, cicilan lebih rendah. Hal ini karena besaran utang dibagi dengan lebih banyak bulan, sehingga cicilannya jadi lebih kecil. Yang kedua, mudah mengatur keuangan. Dibandingkan utang jangka pendek yang cenderung mencekik, jenis pinjaman utang jangka panjang lebih cocok untuk membuat keuangan lebih stabil. Yang ketiga, bunga lebih rendah. Keuntungan ini hanya berlaku untuk jenis utang yang menggunakan suku bunga flat, karena nilai suku bunga tidak berubah dari awal hingga akhir. Selanjutnya untuk yang kerugian, yang pertama risiko gagal melunasi utang oleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, semakin lama tenggat waktu dan semakin tinggi jumlah pinjaman, maka tingkat risiko juga semakin besar. Untuk yang ketiga, beban biaya tahunan perusahaan semakin meningkat karena terdapat tanggungan pinjaman yang harus dilunasi. Oke, terima kasih Mas Muhammad Arif. Selanjutnya Mbak Yaski, silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang pertama itu Sebentar Mbak, sorry. Sorry Mbak Yaski, silakan Mbak. Baik Bu. Untuk yang pertama itu ada keuntungan hutang jangka panjang. Yang pertama itu ada bunganya lebih rendah. Lalu hutang jangka panjang ini juga mengurangi pajak yang pajak terutang yang dimiliki perusahaan, lalu cicilannya juga lebih rendah dan aset tetap bisa digunakan jika menggunakan hutang hipotek. Lalu untuk yang kedua itu kerugian hutang jangka panjang. Yang pertama itu risiko gagal melunasi hutang oleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Lalu yang kedua, perusahaan juga dituntut nih untuk terus meningkatkan jumlah pendapatan dan laba, serta selalu siap sedia dalam melunasi hutang ketika jatuh tempo. Lalu semakin lama tenggat waktu dan semakin tinggi jumlah pinjaman, maka risikonya juga akan semakin besar. Sekian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yaski. Untuk garis besarnya, untuk keuntungan dan kerugian menggunakan hutang jangka panjang, yang pertama memang untuk keuntungannya itu sendiri, biaya yang dibayarkan atau diangsur itu tidak terlalu besar. Yang kedua, tempo pembayarannya itu jauh lebih lama. Tapi tentunya di kelebihan itu nantinya akan ada kekurangan. Semakin lama kita meminjam dana, itu tentu bunga yang diberikan kepada kita itu akan semakin besar. Apabila bunga tersebut itu kita tidak mampu membayarnya pada suatu saat nanti, tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kebangkrutan dari si perusahaan. Karena apabila bunga tersebut tidak dibayarkan, maka bunga setiap bulannya pun akan meningkat. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk nomor 4, apakah sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya menjelaskan untuk UAS? Sepertinya bisa dilanjut, Bu. Oke, baik. Teman-teman, saya menjelaskan sedikit tentang UAS. Untuk UAS, kita dilaksanakannya melalui online. Seperti yang kemarin ya, nanti sesuai dengan jadwal. Kalau memang ternyata sama jadwalnya antara AKT 3A sama 3D, itu nanti kita jadikan satu Zoom seperti sekarang saja. Untuk UAS nanti juga wajib dikirimkan melalui email saya dan formatnya masih sama teman-teman ya. Nama depannya atau format depannya itu dibutuhkan misalkan AKT 3A atau AKT 3D, baru disertai nama serta mata kuliah dan keterangan UAS. Nah, untuk soal UAS itu sendiri semua sudah dipelajari oleh teman-teman, di mana kita mempelajari yang setelah UTS ya materinya. Nah, untuk pembagian soalnya
itu nanti ada soal 1 dan soal 2. Seperti biasa, soal 1 itu mengenai penjelasan dan soal 2 itu mengenai hitungan. Untuk soal 1 ini terdiri dari 5 soal, masing-masing ada yang bobot 10% maupun ada yang dari bobot 5% sampai 10%. Untuk soal 2 sendiri itu ada 4 soal dan masing-masing soal itu ada yang per nomor itu bobotnya 10%, ada yang per nomor per tabelnya itu 10% dan terdiri dari 3 tabel. Jadi memang untuk nilai presentasenya besar di soal 2. Ini semua udah dipelajarin oleh teman-teman. Jadi nanti minta tolong dipelajari ulang lagi. Untuk sejauh ini untuk UAS ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf izin bertanya. Iya. Untuk UAS nanti, waktu pengumpulannya itu sudah termasuk sama waktu pengerjaan atau ada tambahan waktu untuk pengumpulannya, Bu? Biasanya kan kurang lebih pengerjaan itu 2 jam. Nggak apa-apa nanti penambahan waktu 1 jam maksimal dikirimkan ke email saya ya. Kalau ternyata di tengah saat mengerjakan ada kendala apapun, tolong saya diinformasikan lebih dulu. Kalaupun ada yang telat mengumpulkan, paling tidak tidak melebihi dari hari tersebut ya. Tapi jika memang benar-benar kondisi teman-teman urgent. Baik, Bu, terima kasih. Tapi untuk UAS-nya itu tulis tangan apa gimana ya, Bu? Kalau UAS tulis tangan aja ya teman-teman, tulis tangan, nanti teman-teman boleh difoto, boleh di-scan, dikirim ke email saya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, ada lagi teman-teman, ada mengenai UAS, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai UAS? Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk menjawab soal 2. Walaupun di situ soal hitungan teman-teman harus memberikan penjelasan ya. Dari hitungan yang teman-teman dapat. Oke teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai UAS? Tidak ada yang mau menanyakan kembali? Kalau tidak ada yang menanyakan kembali, saya mau akhiri perkuliahan hari ini. Bagaimana? Sudah cukup semuanya? Sepertinya sudah, Bu. Baik. Katanya sudah cukup, Bu. Ya, baik. Teman-teman untuk UAS juga jangan lupa absennya melalui e-learning ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kelas AKTD dan 3A telah mengikuti perkuliahan gabungan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi dari saya. Selamat menjalani UAS, semoga hasilnya semua memuaskan ya teman-teman ya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.